Wahab ini gerakannya membahayakan. Besok kalau ada dia kekuatannya, dia akan menggunakan aktif fisik. Karena bagi dia itu apa? Bid'ah itu harus diperangi. Perang itu bagi dia apa? Membunuh. Makanya membunuh orang-orang yang hadir maulud atau tahlil itu bagi dia apa? Ke surga. Subhanallah. Ini semua fitnah ya teman-teman semuanya ya. Subhanallah, Pak Habib Kribo, kenapa Bapak sebegitu teganya mengucapkan seperti itu ya? Padahal apa yang Bapak ucapkan itu adalah fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video ini saya akan mereaksi tentang ucapan Bapak Habib Kribo yang menuduh bahwa Salafi ini apabila berkuasa nanti kelak dia akan memerangi orang yang berbuat bid'ah. Bahkan membunuh orang yang melakukan tahlil maupun maulud Nabi. Subhanallah, ini semua hanyalah fitnah. Wahai Pak Habib Kribo, ucapan Anda kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jadi ucapan Anda itu didengar oleh seluruh dunia. Tidak ada satupun di Indonesia ini yang memerangi pelaku bid'ah sampai membunuh. Ini adalah fitnah. Nah oke, mari teman-teman semuanya kita dengarkan perkataan ucapan oleh Pak Habib Kribo. Waspada loh, Wahab ini gerakannya membahayakan. Besok kalau ada dia kekuatannya, dia akan menggunakan aktif fisik. Karena bagi dia itu apa? Bid'ah itu harus diperangi. Perang itu bagi dia apa? Membunuh. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Jadi Pak Habib mengatakan perang itu membunuh orang pelaku bid'ah. Ini adalah fitnah ya. Subhanallah. Jadi teman-teman semuanya jangan percaya dengan perkataan Bapak Habib Kribo ini. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Makanya membunuh orang-orang yang hadir maulud atau tahlil itu bagi dia apa? Ke surga. Itu ke neraka kalau saya bilang. Di sini saya kagum dengan. Nah, itu salah ya teman-teman semuanya ya. Jadi kita itu ya diajarkan tidak boleh membunuh ataupun menumpahkan darah kaum muslimin. Terus apalagi mengebom ya. Kita ada di dalam manhaj salaf ini tidak diajarkan untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Demo juga nggak boleh. Apalagi seperti yang diucapkan Bapak Kribo ini. Ini jelas fitnah teman-teman semuanya. Haram membunuh darah kaum muslimin. Subhanallah. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita dengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhahullah Ta'ala tentang haram menumpahkan darah kaum muslimin. Oke, mari kita simak bersama ya. Dihisab pada hari kiamat masalah darah. Jadi masalah darah ini masalah besar yang terjaga dalam Islam. Dan darah seorang muslim lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah yang mulia. Dan orang yang menumpahkan darah seorang muslim, maka ini perbuatan kufur. Menumpahkan darah seorang muslim, dosa besar yang paling besar. Menumpahkan darah seorang muslim seolah-olah menumpahkan darah seluruh manusia. Menumpahkan darah seorang muslim diancam dengan azab neraka jahanam. Dan orang itu disiksa selama-lamanya dalam neraka jahanam. Dilaknat dia oleh Allah dan disediakan siksa yang pedih. Dan orang yang menumpahkan darah seorang muslim diancam dengan tidak diampuni dosanya. Diancam tidak diampuni dosanya. Jadi disamakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang menumpahkan darah seorang muslim itu dia seperti orang yang berbuat kesyirikan, nggak diampuni dosanya. Nah teman-teman semuanya ya, jadi kita haram menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan itu adalah dosa besar. Jadi kita dilarang untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Tadi yang dikatakan oleh Bapak Kribo ya, Bapak Habib Kribo, itu adalah semuanya adalah fitnah. Itu tidak benar. Kalaupun ada ya, kalaupun ada
yang bersifat seperti itu, tapi itu bukan manhaj salaf. Manhaj salaf haram menumpahkan darah kaum muslimin. Walaupun orang tersebut kalau ada dia mengaku-ngaku, itu tidak diakui. Karena dalam manhaj salaf tidak mudah untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan ya. Allah enggan untuk menerima taubatnya orang yang jelas mati dalam keadaan kafir, nggak diterima. Yang kedua, orang yang membunuh seorang muslim. Jadi hukumannya berat ini. Makanya kita bahas masalah ini karena kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang memang meremehkan masalah darah. Dan ini masalah fitnah. Betul, Ustaz. Gampang-gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Masalah-masalah kecil. Jadi masalah perkataan yang dia nggak suka, orang itu dibunuh. Masalah jual beli, masalah utang piutang, masalah warisan. Kadang-kadang juga masalah demo. Banyak korban kaum muslimin yang terbunuh dengan sebab itu. Ini bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi kita wajib berhati-hati. Masalah darah ini masalah besar yang nggak boleh sampai darah seorang muslim tumpah, nggak boleh. Orang kalau bawa panah, kata Nabi, barang siapa yang bawa panah itu kan tajam. Kata Nabi, tutup dia. Jangan sampai kena seorang muslim, nggak boleh kena. Atau kita ada bawa pisau atau pedang, disuruh masukkan ke sarungnya. Jangan sampai terkena kepada seorang muslim. Nggak boleh. Orang umpamanya ribut antara seorang dengan seorang, dia ngancam dengan pisau, nggak boleh, hukumnya haram. Ngancam aja dengan pisau nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, bukan termasuk golongan kami. Mengangkat senjata aja nggak boleh. Menunjukkan pisau aja kepada orang mukmin, mengancam, nggak boleh, hukumnya haram. Apalagi sampai membunuh. Makanya kalau kita lihat di sini, darah seorang muslim ini sangat mulia. Bahkan Nabi ketika Hajjatul Wada', Nabi bersabda, kita melihat di halaman 15, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian adalah haram, terpelihara antara sama kalian sebagaimana keharaman hari ini, bulan ini, di negeri ini, dan adalah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Nabi juga bersabda SAW, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Haram darahnya, nggak boleh tumpahkan, nggak boleh dibunuh, kecuali dengan jalan yang hak. Nanti saya akan jelaskan tentang jalan yang hak. Kemudian haram hartanya, nggak boleh diambil harta seorang muslim, nggak boleh. Nggak boleh juga orang dia hutang nggak bayar, nggak boleh, akan dituntut sampai hari kiamat. Begitu juga haram kehormatannya, nggak boleh dia dituduh dengan tuduh berzina atau tuduhan-tuduhan yang lain yang merobek kehormatannya dia, nggak boleh, hukumnya haram. Bahkan kehormatan seorang muslim ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh dirobek kehormatannya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, masalah darah ini, kata Nabi SAW, dunia ini seisinya ini hancur itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Nabi bersabda SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan insya Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Imam Nasai dari Abdullah bin Amr. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah bersabda, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya. Terbunuhnya seorang muslim lebih berat urusan insya Allah daripada lenyapnya dunia.
Artinya betul-betul Allah SWT dan juga Nabinya Muhammad SAW memuliakan darah seorang muslim. Nggak boleh dibunuh. Betul ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi kita tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin, apalagi menghilangkan nyawa seseorang ya. Itu jelas-jelas kita dilarang oleh Allah ya. Tidak boleh kita menumpahkan darah, apalagi semacam hal-hal sepele ya. Jadi apa yang dikatakan Bapak Habib Kribo ini adalah fitnah, tidak benar. Kalau Salafi Wahabi ini menumpahkan darah hanya untuk memerangi bid'ah. Ini salah ya teman-teman semuanya. Oke, mari kita lanjut. Kalau sekarang banyak sekali orang dalam masalah apa aja sudah mengancam dengan bunuh. Kadang-kadang perbedaan paham udah saling menyerang. Nggak boleh. Perbedaan paham sejak zaman dulu sudah ada perbedaan paham. Tapi dengan menyerang, mengancam, itu kan nanti yang terbunuh orang muslim. Sama-sama muslim dengan pemahaman yang beda, orang muslim kemudian saling membunuh, nggak boleh dalam Islam. Hukumannya dosa besar. Kata Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah fasik, perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kufur. Memerangi seorang muslim adalah kufur. Maka nggak boleh membunuh seorang muslim. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Nah oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan beliau Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhullah ta'ala. Jadi menumpahkan darah kaum muslimin adalah termasuk dosa besar. Dan ada juga yang berbeda paham, terus saling menyerang, kemudian saling membunuh, itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Sejak dari zaman dahulu, berbeda paham itu ada, tapi kita tidak boleh saling menumpahkan darah kaum muslimin. Yang jelas ini adalah dosa besar. Jadi yang dikatakan Bapak Habib Kribo, kalau Salafi Wahabi ini suka menyerang bid'ah, maulid Nabi, terus menumpahkan darah kaum muslimin, ini adalah salah. Dia berkata, kalau Wahabi berkuasa, nanti dia akan kelak menumpahkan darah kaum muslimin. Jadi kita sudah tahu ya, kita sudah mendengarkan penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhullah ta'ala, itu semua tidak benar. Jadi tidak ada. Jadi kalau kita menumpahkan darah kaum muslimin itu hukumnya haram dan dosa besar. Jadi dalam ajaran manhaj salaf tidak ada mengajarkan untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Jadi dengarkan baik-baik ya teman-teman semuanya. Jadi jangan terprovokasi, jangan terpedaya fitnah-fitnah seperti yang dilontarkan oleh Bapak Habib Kribo ini. Ini sangat berbahaya. Kalau orang yang salah paham, ini sangat berbahaya. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, jangan terprovokasi oleh perkataan Bapak Habib Kribo ini. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.